Ustaz, ketua ketupat, silakan sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah hari ini kita dari Persatuan Mubaligh Muda Sadaqata Kota Subul Salam mengadakan safari Ramadan serta kita lakukan buka puasa bersama, tepatnya di Masjid Al-Amin, Kampung Buluh Dori, Kecamatan Sipanggiri. Insyaallah alhamdulillah beberapa teman-teman kita sudah berhadir dan beberapa warga dari Kampung Buluh Dori juga sudah berhadir.
Dan insya Allah sebentar lagi kita saksikan bersama-sama kulibas atau kultum atau ceramah agama yang akan nanti insya Allah disampaikan oleh Tuan Guru kita Ustaz Halimi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh mantap pandai itu. Start Cina. Hadih ke lagu. Kita buka binden. Mak menden den Cina. Kari ya takang. Pada kita kosong pandai. Canahan, kecap. Cuaca al-basmalah. Langsung ke dompet no. Dompet pos. Untuk menunggu sambil menunggu. Sekalian kain nani. Tutupnya langsung masuk. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita dapat berkumpul di Masjid Al-Amin 11, Masjid Al-Amin dalam rangka safari Ramadan Pemuda Persatuan Mubaligh Muda Sadaqata, sekaligus buka bersama dengan masyarakat kampung kilometer 11. Kemudian selawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan ke penghuluan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita hormati Ketua Pemuda, kemudian seluruh pengurus yang berhadir pada hari ini. Kemudian sama-sama kita hormati kepala desa atau yang mewakili, dan yang kami muliakan pengurus Masjid Kampung Borjoli. Dan untuk acara selanjutnya adalah tausiah sembari menunggu berbuka puasa. Dalam hal ini kami mintakan kepada Tuan Guru kami bersama, yaitu Tertanda Ustaz Halimi, sekaligus nanti ditutup dengan doa. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah wa salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan pengurus syara di masjid ini atau di kampung ini, begitu pula dari unsur pemerintahan, Pak Kepala Desa, serta ketua kita di organisasi Pemuda, serta tentu teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama tentu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, hari ini Ramadan yang ke-19 ya. Allah masih beri kita kekuatan, masih beri kita kesempatan, dan tentu saja nikmat yang paling besar adalah
nikmat petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu, di mana nikmat ini sendiri tidak diberikan kepada paman kandung Nabi Muhammad SAW. Siapalah kita? Orang yang jaraknya sangat jauh dengan Nabi kita ribuan tahun, tapi ternyata nikmat itu diberikan Allah kepada kita hingga sampai detik ini. Alhamdulillah kita masih dalam keadaan berpuasa. Semoga puasa kita hari ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti di penghujung kita mendapatkan benefit muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Seterusnya salawat salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kita banyak mengirimkan salawat salam kepada beliau sembari berusaha semaksimal mungkin mengikuti sunnah. Bagaimana cara beliau hidup, bagaimana cara beliau bertetangga, berteman, berdagang, pemimpin dan sebagainya. Mari kita berusaha menjadikan beliau sebagai uswah, sebagai teladan kita dalam kehidupan di dunia. Rekan-rekan sekalian serta bapak-bapak dari desa Buludori yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kami diberi kepercayaan menyampaikan tausiah menjelang berbuka puasa. Sejujurnya kami tidak merasa pantas menyampaikan ini di hadapan tuan-tuan guru, rekan-rekan kami serta bapak-bapak sekalian. Mengingat keterbatasan ilmu kami serta pengalaman yang belum seberapa. Namun karena ini amanah, kami akan coba menyampaikan sepatah dua patah kata. Semoga nanti ada yang mengena di hati kita, agar dapat kita amalkan dalam kehidupan di dunia sebenarnya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bahwa tentu kita semua akan meninggalkan dunia yang fana ini. Kalau coba kita renungkan, ada dua hal yang menjadikan kita takut. Yang pertama, kita nggak tahu bagaimana rasanya mati, karena belum ada orang yang mati pulang dan menceritakan pengalaman. Yang kedua, kita nggak tahu bagaimana kehidupan kita setelah mati. Dua hal inilah yang menjadikan saya pribadi merasa gentar dan takut menghadapi kalau saat-saat itu datang. Namun demikian Allah menegaskan, katakanlah Muhammad dalam Quran, sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya ia akan pasti menemui kamu. Maka tentu menyongsong kehidupan yang lebih lama dari dunia ini. Dunia berapalah usia kita? Kita buatlah 63 tahun. Berarti kalau usia kita sekarang 35, 20 sekian tahun lagi kita hidup. Berarti lebih lama di sana daripada di sini. Maka tentu kita harus menyiapkan bekal sebanyak-banyaknya. Walaupun sebenarnya tidak akan mungkin kita bisa membanggakan ibadah kita itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah yang singkat, bagaimana salah seorang dalam hidupnya hampir tidak ada berbuat dosa. Dia meninggal dunia, diceritakan lalu ditimbanglah amalnya. Ternyata begitu ditimbang antara pahala dan dosa, hanya sedikit saja bedanya. Dia menurutnya sudah termasuk ahli ibadah saat itu. Dia protes, ya Allah, sepertinya ada yang salah. Kenapa begitu? Saya sholat 5 kali di masjid, saya baca Quran, saya ini, saya itu, disebut semua. Baiklah,
lalu ditampakkanlah satu saja nikmat Allah kepadanya. Ternyata nikmat sekali hirup bernapas saja tidak setimpal dengan ibadah yang sekian lama itu. Itu ahli ibadah. Konon lagi kita yang barangkali banyak menyia-nyiakan usia kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sedikit menjadi motivasi bagi kita untuk banyak-banyak melakukan kebaikan. Banyak saja pun belum tentu menjamin kita masuk surga, apalagi hanya sedikit. Apalagi kita malas dan sebagainya. Bicara tentang pahala dan dosa ini, Allah menegaskan dalam Al-Quran, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Siapa yang melakukan satu hasanah maka dibalas 10 kebaikan. Satu hasanah dibalas 10 kebaikan. Apa saja? Hadis Nabi mengatakan, bentengi dirimu walau dengan separuh kurma. Ternyata separuh kurma pun dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai bisa menjadi benteng kita dari api neraka. Satu hasanah dibalas 10 kebaikan. Bahkan tingkat niat saja pun ternyata sudah dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu niat yang 100%. Niat yang sungguh-sungguh. Umpama kita mau berangkat ke masjid salat subuh, sudah siap-siap, sudah wudhu, tiba-tiba turun hujan lebat. Kita cari payung, nggak ada. Itu sudah usaha maksimal. Tapi kalau hanya sekedar gerimis lalu kita menjadikan itu alasan nggak berangkat, itu mungkin niatnya masih perlu dipertanyakan. Niat saja pun dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi sampai kita kerjakan. Bahkan kamar mandi sendiri, kata Kiai Haji Tengku Zulkarnain almarhum, itu dapat 80 pahala. Karena satu dibalas 10. Kita mau masuk kamar mandi, kita baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, 10 pahala. Kaki kiri 10 pahala. Istibra atau bersedehem disunahkan 10 pahala. Diam nggak bicara 10. Istinja 10. Keluar kaki kanan 10. Membaca doa 10. Minimal 80 sekali ke kamar mandi. Dan ibadah kamar mandi itu sepertinya ibadah yang ikhlas. Apa ada orang cerita di 3 kamar mandi? Sepertinya nggak ada. Orang keluar kamar mandi cerita. Orang melupakan semua kejadian di kamar mandi, nggak ada diingat-ingat. Saya khawatir di akhirat nanti ibadah kita cuma kamar mandi yang dinilai. Ibadah kamar mandi cuma itu yang ikhlas. Yang lain belum tentu. Itu satu ibadah, satu hasanah dibalas 10 kebaikan. Tapi kalau dari segi harta, minimal dibalas 700 kali lipat. Harta ini spesial sekali. Allah menegaskan dalam Quran, barang siapa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, itu laksana menanam satu butir tanaman, lalu menumbuhkan 7 ranting. Setiap ranting menumbuhkan 100 biji. 1 dikali 7 dikali 100 sama dengan 700 kali lipat. Kalau harta itu minimal. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan bagi orang yang Ia kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Berarti lebih dari 700 kali lipat. Itu minimal itu. Itu harta. Karena orang yang punya harta ini spesial. Saking spesialnya, pertanyaannya pun di akhirat luar biasa. Min aina iktasaba wa ila aina anfaqa. Dari mana didapatkan dan kemana dinafkahkan. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jam 3.
Setengah itu. Kalau harta dibalas 700 kali lipat, tapi kalau tenaga, pikiran 10. Tapi kalau keburukan, wa man jaa bis-sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Barang siapa yang mengerjakan satu sayyi'ah, maka enggak dibalas kecuali semisalnya, sama. Satu dosa, satu kejahatan atau satu kemaksiatan, satu dosanya. Maka di akhirat nanti kalau ditimbang pahala kita, umpama dosa 1 juta, pahala 1 juta, yang manakah sebenarnya yang paling banyak kita lakukan? Tanda tanya. Dosa. Jadi 1 juta dosanya, 1 juta kali dia maksiat. 1 juta pahalanya, itu dia hanya ibadah 100.000 kali. Dibalas 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Benarnya apapun yang kita lakukan bisa bernilai ibadah, bisa juga bernilai dosa, tergantung apa niat kita. Apalagi di bulan suci Ramadan, tentu kita harus, inilah saatnya beribadah, saatnya menolong orang yang kesusahan, saatnya menolong orang tua kita. Bagi kita yang masih punya orang tua, tentu Ramadan momentum yang luar biasa. Apalagi orang tua, mereka spesial sekali. Kata Quran, orang tua itu level kita berbuat baik sama dia itu level ihsan. Ada 3 tingkatan. Pertama, yang paling rendah, zalim, yaitu tidak meletakkan sesuatu pada tempat. Yang kedua, adil, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Yang ketiga, ihsan, lebih dari yang seharusnya. Khusus orang tua, kita harus level ihsan. Wa bil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua kamu harus berbuat ihsan. Bareng itu bos. Khusus orang tua ihsan. Walaupun orang tua kita mampu membeli peci untuk lebaran, tapi rasa-rasanya peci dari tangan anaknya itu nilainya beda. Tidak harus mewah, tidak harus mahal, semampu kita. Dan saya kira nggak ada yang mampu membalas jasa orang tua. Kita yang sudah punya anak, pernah saya bilang, kamu nggak akan tahu bagaimana sayangnya orang tua kepadamu kecuali kamu sudah punya anak. Nggak akan tahu kita. Tapi kalau kita sudah punya keturunan, rasa-rasanya nyawa pun siap kita untuk anak itu. Begitulah dulu orang tua kepada kita. Maka tentu bukan saja wajar, tapi wajib kita membahagiakan kedua orang tua kita, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Para pendengar rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, dalam melakukan amal ibadah ini tentu niatnya harus ikhlas. Ada sebuah cerita, mungkin sudah pernah kita dengar. Suatu ketika di suatu desa, masyarakatnya gemar memberikan sesajen kepada pohon. Pohon itu memang ada penghuninya, jin, yang sering mengabulkan, memberikan permintaan orang-orang datang ke sana. Maka ada satu orang yang anti dengan kemusyrikan ini, ya bawalah kampak menebang pohon itu. Begitu sampai di sana, ya dihadap. Perkelahian antara mereka ini dimenangkan oleh manusia ini. Jinnya menyerah, minta maaf, minta ampun, saya akan pergi. Namun sebelum saya pergi, beri saya waktu beberapa hari. Sebagai gantinya, setiap pagi saya akan siapkan koin emas di bawah kasurmu. Apa betul ini? Betul. Baiklah, dia pun pulang ke rumah. Besok pagi cek di bawah kasur, memang ada koin emas pada hari ini. Besok pagi cek lagi, ada koin emas.
Besok pagi cek lagi, nggak ada koin emas. Diambil lagi kampak. Sampai ke sana dengan niat menebang pohon, kembali dihadang oleh jin itu. Terjadi kembali perkelahian antara mereka dan si manusia ini kalah pada hari itu. Dia bingung, kok bisa kalah saya hari ini? Kemarin kok saya menang? Kamu orangnya sama, saya orangnya sama. Jin itu pun tersenyum dan berkata, kamu datang kemarin niatmu lillahi ta'ala, aku nggak mampu. Tapi hari ini kamu datang karena kamu nggak dapat koin emas daripada, maka aku sangat mudah mengalahkan. Ternyata niat karena Allah itu memang menguatkan kita. Nggak ada capek, nggak ada lelah kalau niatnya lillahi ta'ala, bahkan diberi lebih lagi. Ada satu kisah singkat lagi, udah menit keberapa? Jalan-jalan. Hah? 3 menit lagi. Hah? 5 menit lagi. Nah, 2 menit aja. Terusin tuh. Ini satu kejadian, kalau nggak salah mungkin pernah kita baca. Di daerah banyak penuntut ilmu, entah di Mesir, kalau nggak salah kejadian ini. Ada seorang pemuda yang memang menuntut ilmu sering. Di sana kan ada semacam liqa di teras-teras masjid itu. Dia dari pagi nggak makan sampai sore, malamnya nggak tahan. Maka dia pun berniat mencuri makanan pada malamnya. Rumah-rumah di sana atapnya bisa dipanjat karena mereka nggak pakai seng seperti inilah. Ada lubang-lubang mudah sekali. Maka dia intai satu rumah yang agak jarang dari rumah lain, sepertinya aman mencuri di situ. Padahal dia orang yang belum pernah mencuri, cuma nggak tahan pada hari itu. Maka ia panjat. Memang terhidang di meja itu sudah makannya, tengok dari atas. Ternyata rumah itu dihuni oleh seorang janda. Dia seorang penuntut ilmu yang hatinya bersih. Tak sengaja ia nampaklah rambut perempuan itu. Astagfirullahaladzim. Dia pun turun. Dia menghindari yang haram. Begitu dia pulang ke masjid, dia masih menahan lapar. Ternyata pengurus masjid sebelum dia datang sudah didatangi perempuan itu minta dicarikan suami. Ini ada bukunya saya baca. Dia tengok, kamu kok lapar sekali? Iya, saya udah nggak makan. Ceritalah. Kamu mau menikah? Bagaimana saya menikah nggak ada harta? Begini saja, maharnya biar saya yang urus. Tadi ada seorang perempuan datang ke sini, begini. Boleh, kalau itu mungkin bisa kami jumpa. Dijumpakan dalam masjid, cocok. Ternyata bukan cuma makannya dapat, perempuan pun dia dapat. Artinya kalau kita hindari yang haram, yang halal malah berlebih diberikan Allah kepada kita. Mungkin lebih 2 menit. Nah, ini saja penyampaian pada sore ini menjelang berbuka. Semoga bermanfaat kepada kita semua, kepada teman-teman para ustadz guru-guru saya mohon maaf. Begitu pula kepada tuan rumah, pengurus masjid dan pemerintahan desa. Kepada Allah sama-sama kita mohon ampun. Saya akhiri. Nanti doanya sama-sama aja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Ada mau pipet lagi. Iya, saya enggak mau deh. Tak ada lagi. Suatu hari, saya dapat sekian.